Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Lestari dari kelas PGMI 02 angkatan tahun 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik penelitian. Artikel yang saya buat berjudul Penerapan Media Pembelajaran Berbasis ICT Audiovisual guna untuk meningkatkan daya ingat dan keterampilan berbicara pada siswa kelas 4 SD Negeri 20 Tanjung Lago. Adapun penjelasan yang akan saya jelaskan dalam video ini ialah abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Penerapan media pembelajaran berbasis ICT, lebih tepatnya media pembelajaran audiovisual pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD Negeri 20 Tanjung Lago. Program kerja ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dalam penggunaan media pembelajaran berbasis ICT ini terhadap daya ingat serta keterampilan berbicara pada siswa kelas 4 SD Negeri 20 Tanjung Lago. Kata kunci yang saya gunakan dalam artikel ini ialah media pembelajaran, ICT atau audiovisual, daya ingat, serta keterampilan berbicara. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke peserta didik supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan. Lewat pembelajaran diharapkan ada perubahan kualitas pada 3 aspek pendidikan antara lain kognitif, afektif, psikomotorik. Seperti yang diketahui, bahwasanya tujuan dari pembelajaran sendiri tidak lain adalah untuk meningkatkan wawasan perilaku dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran, guru berperan penting dalam mengatur dan mengkondisikan lingkungan belajar agar peserta didik dapat melakukan aktivitas pembelajaran dengan aman dan nyaman. Karena dapat diketahui bahwasanya guru merupakan sentral dan salah satu sumber belajar dalam kegiatan belajar. Adapun persiapan yang akan dilakukan ialah merancang pembelajaran, baik itu dimulai dari menyiapkan materi, penyampaian materi, hingga pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika didukung dengan adanya media pembelajaran. Karena dengan adanya media pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar serta akan meningkatkan daya ingat dan keterampilan peserta didik dalam berbicara. Tapi sayangnya masih ada beberapa guru yang kurang memanfaatkan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, adapun beberapa alasan mengapa beberapa guru kurang memanfaatkan media pembelajaran ialah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan media itu merepotkan. Kedua, media itu hiburan sedangkan belajar itu serius. Ketiga, tidak bisa menggunakannya. Keempat, tidak tersedia media di sekolah. Kelima, kebiasaan menikmati berbicara. Nah, adapun hal yang perlu dilakukan dalam mengatasi semua alasan tersebut ialah dengan adanya perubahan sikap. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses kegiatan pembelajaran ialah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena keberadaan media pembelajaran tersebut ialah sangat membantu tugas para guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Guru akan sadar bahwa betapa adanya bantuan media pembelajaran, maka bahan pembelajaran akan susah untuk dicerna dan dipahami oleh peserta. Guru akan sadar bahwa tanpa adanya bantuan media pembelajaran ini, maka bahan pembelajaran akan susah atau sulit untuk dicerna dan dipahami oleh peserta didik, terutama bahan pembelajaran yang lebih sulit. Nah, dengan adanya media pembelajaran berbasis ICT seperti media pembelajaran audiovisual ini, diharapkan dapat membantu guru dalam menyampaikan bahan pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas
Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi beberapa tahapan yang pelaksanaan tahapannya terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas tahapan planning atau perencanaan tindakan, action, pelaksanaan tindakan, observation, pengamatan, dan reflection, refleksi, dan seterusnya sampai perbaikan peningkatan yang diharapkan tercapai atau kriteria keberhasilan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Subjek dari penelitian tersebut ialah siswa kelas 4 SD Negeri 20 Tanjung Lago, yang dimana data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik observasi langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian. Lalu data sekunder diperoleh peneliti melalui pengamatan. Serta instrumen utamanya ia peneliti sendiri melalui observasi dan praktik lapangan. Nah, peneliti menyajikan data dengan cara menarik kesimpulan-kesimpulan tentang upaya meningkatkan daya ingat dan keterampilan berbicara peserta didik di SD Negeri 20 Tanjung Lago melalui audio video edukatif di Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Bunga Karang. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada tahap pertama, sebelum penerapan media audiovisual, perlu diketahui bahwasanya peserta didik SD Negeri 20 Tanjung Lago ini terutama di kelas 4 telah memiliki predikat yang diberikan oleh guru di SD Negeri Tanjung Lago ini sebagai kelas yang paling sulit dan lambat berkembang, mulai dari anak-anak yang susah diatur, ada satu anak yang tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, dan banyak peserta didik yang tidak berani atau tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Seperti yang diamati sebelumnya, penerapan media audiovisual pada proses pembelajaran diharapkan setelah penerapan metode audiovisual peserta didik dapat memberikan perubahan dan guru dapat mengaplikasikan metode sesuai dengan siswa agar tercapai target belajar. Selanjutnya, setelah penggunaan media audiovisual. Nah, pada proses pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri 20 Tanjung Lago ini, peserta didik diajak untuk menonton video tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, tepatnya mengenai materi mengenai Pancasila. Setelah video selesai, peserta didik kembali diajak menyampaikan pendapat dan berargumen terkait pembelajaran yang diberikan secara bersama-sama. Peserta didik kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan dengan imbalan atau hadiah berupa reward. Pada proses pembelajarannya, peserta didik akan diberikan pengetahuan dasar tentang Pancasila seperti pengertian Pancasila, isi dari Pancasila, makna dari simbol Pancasila, serta contoh-contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan setelah penerapan media audiovisual tadi, peserta didik dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang mereka dapat karena mereka tertarik untuk menyimak video pembelajaran yang mereka lihat. Setelah selesai menonton video, peneliti kembali memberikan penjelasan singkat mengenai video yang ditonton anak-anak dan sedikit mengambil kesimpulan. Kemudian peserta didik akan diajak untuk bersama-sama mengulangi hasil pembelajaran yang didapat. Setelah itu, peneliti juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berani menyampaikan pendapat di depan kelas dan akan memberi reward hadiah sebagai apresiasi atas keberanian mereka, dan dapat dipastikan daya ingat kepercayaan diri peserta didik di kelas 4 SD Negeri 20 Tanjung Lago sangatlah bagus apabila diimbangi dengan kompetensi guru yang dapat memahami bagaimana karakteristik peserta didik. Lalu untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam belajar khususnya, maka penulis mengadakan tes, yang mana tes ini dilakukan pada setiap akhir pertemuan yang terdiri atas 5 soal berbentuk esai. Nah, adapun tujuan dalam pemberian tes ini ialah untuk mengetahui sejauh mana
materi yang dapat dikuasai peserta didik setelah pembelajaran selesai. Nah, berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh peneliti pada siklus pertama, pertemuan pertama memiliki nilai rata-rata 53,43, sedangkan pada pertemuan kedua siklus pertama memperoleh nilai rata-rata 60,46. Nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 80. Hal ini menunjukkan bahwasanya hasil belajar dalam dua pertemuan pada siklus pertama ini mengalami peningkatan. Lalu hasil analisis data pada siklus kedua diperoleh nilai rata-rata pada pertemuan pertama 69,21 dan pada pertemuan kedua diperoleh nilai rata-rata 79,84 dan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 55. Dari hasil analisis siklus kedua ini juga membuktikan bahwasanya hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Dari hasil tes tersebut dapat disimpulkan bahwasanya terdapat peningkatan belajar selama dua siklus yang telah tuntas berdasarkan nilai KKM. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan maupun hasil penelitian yang telah diuraikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat peningkatan belajar dengan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT audiovisual ini selama dua siklus dan telah tuntas berdasarkan nilai KKM. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang telah diperoleh peneliti, seperti pada siklus pertama pertemuan pertama, peserta didik memiliki nilai rata-rata 60,46, nilai tertinggi 80 dan nilai terendah tadi 40. Hal ini menunjukkan bahwasannya hasil belajar siswa dalam dua pertemuan pada siklus pertama mengalami peningkatan. Lalu seperti itu pun juga pada siklus kedua. Nah, maka hasil analisis tersebut membuktikan bahwasannya media pembelajaran berbasis audio visual ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.